Ini perjalanan menuju Saren. Perjalanan di depan ada itu Pak Mahfud paling depan, yang kedua motor dua itu ada Mas Wawan dan Mbak Endah, terus ini saya belakang itu ada Pak Din. Ini perjalanan ke Joglo Saren dalam rangka persiapan pentas virtual wayang kulit, wayang ilustrasi Waras 2020. Kita ketemu nanti di lokasi sana, sudah ditunggu oleh teman. Karena kali ini kita akan menampilkan dalam remaja, anak menuju remaja ya, di Jagat dan di Rio. Ada Pak Lurah Jati Jajar juga di sana nanti. Dan nanti ketemu di lokasi. Ayo. Nah, kita sudah sampai di lokasi Joglo Saren. Tempatnya sudah sampai di Dusun Saren. Kebetulan ketemu dengan dalang senior Bapak Ki Rusdi. Nanti beliau juga akan main mau dalang juga di salah satu titik wayang ruat serasi di Bawen. Nah, sekarang ini lagi Gladen. Kebetulan kita sama-sama datang, sama-sama tamu di Gladennya Sanggar Binowo Laras. Binowo Laras. Pak Lurah Jati Jajar. Harus sih kapan harus nanti? Tanggal 22 Agustus jam 21. Ya. Tempat. Jangan. Oh iya. Nontonnya di YouTube aja. Virtual. Jadi nanti kalau mau nonton Ki Rusdi di YouTube-nya saja. Nah, kira-kira itu dulu, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Sosoro maruta Nggih Pak Lurah. Wong tete wah kuludro manik raja diwaku. Anakku ger Nila Tasoko. Untuk dan ngadaun Kanjeng Rama. Ora perlu kowe nyitake bab perkara panglu citane atimu. Pun bapa wis mangerti apa kang mbok arepake. Nila Tasoko, yen pancen kowe kepengin dan wanudya, kaya wis tumeka kula mangsane dasar putraku mung siji kowe, Nila Tasoko. Moro dadi matur marang ngasanipun sapa lan-lan kok sing dadi lengatimu ger Nila Tasoko. Kalau ningin Kanjeng Rama ngasaken pimpanun dene Kanjeng Dewaji sampun paring dawuh saha paring pailan kang kados ganten. Kula badhe palakrama mumpung menika wanci kang prayogi wonten putri kang semawis wonten ngadahi panjang bibit mriki Rama. Yo sapa? Sinten malih menawi boten Barahesri menika ingkang dados lem anak kula Rama. Cocok muntaber kinetap Nila Tasoko monggo dengan dawuh Kanjeng Rama. Yo pun bapa wis ngerti sing mbok karepake.
Bathara Sri kang dilengkeng gawe negara Panjang Tribek kene. Lak ngono to karepmu. Kasinggihan do kaduka Kanjeng Rama. Mila tasaka nadyan kowe iki bocah lanang diunangake pilih putri. Ning sadurunge wawasan kanthi weling cita aja busa-busu. Manut pangasamu Bathara Sri dudu sak tataramu, dudu sak dasamu. Lho, bentenipun kok Bathara Sri mantasane widodari. Kowe iki mung derajate titah anak ratu wae, ratu buta. Bapakmu iki ratu berkasan. Wis kodang Prabu Sipir, Prabu Gembung tanpa sirah. Mulai yang kowe kuwi bagus manggon ana rupa. Durung karuan atin kuwi bagus. Mula tak jaluk supaya Bathara Sri katrem marem lerem penggalian Panjang Tribek. Aja mbok ganggu. Ngerti? Kanjeng Rama, kula sampun prasetya. Menawi kula boten kelapahan gawe Bathara Sri, kula ngangken
Pak nun sewu Pak. Ya bukane kinarito. Nun sewu. Negara ini kae parti dosa para eko mangsa wijati duwe. Ya kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah ini. Oke. Kita ngobrol sama Pak Lurah, Pak Jajar dan juga lurahnya Bilo Laras. Siap. Ya, benar. Ini dalam rangkaian ya kita sebenarnya idenya terus akhirnya mengalir menjadi awalnya kita mau hanya akan menampilkan wayang kulit selama 1 bulan kira-kira 30 dalang 40 dalang, tapi karena kondisinya begini kita perlu ada usaha yang lebih, perlu yang kita lakukan yang lebih. Terus kami teman-teman pawang budaya punya ide untuk kita sekalian ruatan. Jadi ruatan menjadi tema besar pagelaran 34 tahun yang kita akhirnya membuat namanya kegiatan menjadi Wayang Ruat Serasi 2020. Terus kita singkat lagi Wayang Ruat Serasi jadi Waras 2020 gitu ya. Wayang Ruat Serasi. Mudah-mudahan setelah Pak Geblung ini benar-benar hilang, kegiatan ini bisa terus dilaksanakan. Ini karena kalau selama persiapan ini saya amati ini teman-teman budaya keliling-keliling obah. Ini juga tadi saya ngupload di Facebook Kang Pucrit. Ini Pak Samad Ngationo ya lagi gladi gitu. Jadi semuanya bergerak. Kemarin kami di Mukiran
kemarinnya lagi dibutuhin sama teman-teman ini. Ya apapun ini teman-teman yang di Pamong Budaya itu representasi dari pemerintah Kabupaten Semarang bentuk perhatian terhadap dunia kesenian dan juga keprihatinan terhadap kondisi kita saat ini. Nah untuk rangkaian wayang Ruat Serasi kebetulan ini Pak, kebetulan kan Bergas ini besok jadi titik pertama. Oh ini yang pertama? Yang pertama, iya. Oh. Jadi besok kita live streaming, ini yang pertama. Nah ya setelah saya banyak ngomong tadi, Iya. saya sebelum mungkin Pak Lurah ini kita perkenalan dulu nih. Dalang yang besok main ini Kirio sama Ki Jagat. Ki Jagat ini kebetulan putranya Pak Lurah. Iya. Jadi yang besok main. Pokoknya nanti kita kasih jadwalnya dan jangan khawatir. Sekarang kita minta sedikit apalah, mungkin komentar atau mungkin segala sesuatu tentang gitu Pak Lurah. Iya, jadi dengan di saat situasi pandemi ini memang saya sendiri juga merasa ikut prihatin. Yang paling menyedihkan itu kalau dengar keluhan dari seniman. Betul. Ya, seniman itu sekarang nangis semua, ngeluh semua. Bagaimana hidupnya makannya dari adanya kegiatan pentas, adanya kegiatan seni. Nah, dengan adanya ini dilarang oleh pemerintah, waduh. Ya memang luar biasa. Ya memang larangan itu juga sebenarnya ada maksudnya, ada maksud. Artinya tidak semata-mata memang ini kondisi yang malakama ya Pak. Kita mementingkan bagaimana kesehatan dijaga tapi perekonomian nanti hancur. Nah, kita makanya pelan-pelan untuk bisa bagaimana terbiasa hidup pada saat pandemi seperti ini. Ya mudah-mudahan kita biasalah, maksudnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan mungkin dengan itu tadi protokol kesehatan seperti yang kita lakukan nanti besok itu gitu. Terus Pak, gimana apa pendapat Pak Lurah tentang kegiatan ini gitu? Ya, kalau tadi satu dengar intinya adalah ruatan, kemudian ini pemerintah terutama Pamong Budaya di Kabupaten Semarang ini bergerak, artinya dari apa yang saya sampaikan di depan bahwa keluhan dari seniman ini sedikit banyak sudah ada jawaban bahwa pemerintah itu juga sebenarnya peduli walaupun dengan keterbatasan anggaran, tapi ini merupakan merupakan satu ada penyejuk ya di saat seniman semua berhenti total, tidak bisa tidak bisa melakukan kegiatan, pendapatan juga menurun, ini ya untuk bisa bernapas lah, dalam artian terutama saya lihat juga ternyata dari dalang yang masih kecil, remaja dan juga yang senior semua ditampilkan di Kabupaten Semarang. Kemudian ya hanya berharap saja nanti pemerintah bersikap adil menurut saya, dalam artian sekarang apa bedanya sih pasar dibuka bebas, kemudian mal-mal dibuka bebas, terus seniman dilarang gitu kan. Artinya saya bisa berpendapat itu mewakili seniman itu karena wayangan, kemudian reokan, kemudian seniman yang misalnya ada campur sari dan kegiatan seni yang lain itu karena nggak ada pajaknya gitu. Ceritanya gitu ya. Artinya ini saya juga bolehlah aku mengkritik sama pemerintah, artinya ya kalau ngambil kebijakan ya yang cukup adil lah. Artinya seperti itu. Ya di sana juga kita oke lah, nanti itu kita protokol kesehatan, kita pakai penonton misalnya pakai masker, kemudian sebelum masuk ada cuci tangan, cek kesehatan, duduknya juga dibatasi, ya lebih teratur daripada di pasar, pasti kita bersinggungan, uyuk-uyukan kan gitu. Sambil ngopi, ya, ngobrolnya oke hasilnya harus gitu. Mungkin Pak Lurah, ada pesan atau mungkin hal yang perlu disampaikan kepada teman-teman pengambil kebijakan di tingkat bawah, misalnya kepada Pak Lurah yang lain misalnya mensikapi
pandemi ini terkait dengan teman-teman seniman yang ingin mengaktualisasikan keinginannya untuk pentas mungkin? Iya, kalau saya begini, sebenarnya terutama teman-teman kepala desa itu ya kan setiap tahun pasti dalam satu desa ada yang namanya Kadiso, ya, Kadiso. Itu saya yakin 80% itu wayangan, yang lainnya ada ledean, kemudian ada pengajian dan sebagainya. Tetap jalankan saja, tapi pakai protokol kesehatan. Kemudian kita juga perlu seniman ini menyampaikan aspirasinya ke pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten atau mungkin ke provinsi bahkan sampai ke pusat. Artinya bagaimana kita juga diberi kesempatan untuk tetap bisa pentas gitu, tapi dengan protokol-protokol kesehatan yang benar kan gitu. Apa bedanya sih kalau menurut saya pemerintah sekarang juga mengadakan rapat sekitar 50 orang, kemudian ada kursi ditata yang jaraknya 1 meter. Sama penonton, kenapa enggak? Kalau penonton dangdut oke, mungkin nggak bisa. Ya, tapi kalau penonton wayang pasti bisa lah, dikasih kursi, ditata. Kenapa nggak gitu? Kalau menurut saya kan gitu. Saya kira penonton dangdut juga mau kalau memang ada kita sepakati ada aturan tentang SOP lah. Iya, SOP itu mau saya kira karena mereka juga kangen dan ya yang paling kangen itu perutnya itu sudah kangen nasi. Iya, dan juga saya juga mendorong teman-teman kepala desa tetaplah kita bisa bantu. Sebenarnya ada APBDes itu anggaran desa itu kan bisa digunakan untuk kesenian, untuk diadakan di sini itu kan ada. Cuman memang saat ini semua teman-teman kades masih ragu dan takut, artinya memang belum ada kebijakan pemerintah secara pasti bagaimana protokol ini bisa tetap pentas tapi dengan batasan-batasan. Kalau batasan-batasan nggak masuk akal, misalnya boleh sih tapi penontonnya hanya maksimal 15 orang gitu, podo wae. Iya benar. Kelulu cara jawane kalau misalnya seperti itu. Jadi ya kalau ngasih ngaruh jangan gitulah, seolah-olah membolehkan tapi syaratnya terlalu sulit. Ya nggak mungkin bisa dianukan gitu ya. Gocek butute ya. Kepala dilepas, bututnya ditarik. Gitu. Ya itu salah satu harapan kami juga dengan yang adanya kegiatan ini. Jadi pemerintah Kabupaten Semarang menurut saya sudah cukup lebih baik mungkin dibanding mungkin ada beberapa kota kabupaten yang lain, karena beberapa hari yang lalu saya sering dapat WA. Teman-temannya kan orang-orang Kabupaten Semarang yang sering ada bantuan. Kok ada kemarin kan sebelum wayangan ini juga ada kegiatan pentas virtual untuk kesenian yang lain. Tapi ada juga yang wayang, jadi semua jenis kesenian kita tampung selama itu masih bisa kita akomodir dalam edisi virtual, karena kalau udah lumbing yang terus penontonnya sak lapangan ini juga itu terkendala. Kabupaten Semarang senimannya cukup diakomodir ya, termasuk kegiatan ini. Jadi menurut saya ini sedikit-sedikit stimulan itu Pak, stimulan artinya Pak Kades yang lain, Pak Camat, Pak Kapolsek mungkin pasti tahu kegiatan ini karena kami secara resmi sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Polres. Jadi ya ada kemungkinan surat itu akan turun ke Pak Polsek. Dan teman-teman pemuda ini juga kan banyak koordinasi dengan Pak Camat. Ini lambat laun mereka akan ngerti kondisinya dan bahwa kok nggak apa-apa ternyata membuat kegiatan seperti ini. Ya mudah-mudahan ini harapan yang mudah-mudahan sih tidak new normal tapi new normal lagi, normal kayak dulu-dulu lagi lah. Ya saya juga senang bisa dengan kegiatan kayak gini. Teman-teman seniman yang lapar dalam tanda kutip ya, selain memang lapar perutnya tapi juga kangen berkesenian. Tidak semata-mata sebenarnya tentang perut, tapi ini ekspresi makanan jiwa lah gitu lah. Gaya Seniman dan penikmat seni. Iya. Tidak hanya seniman saja. Ya karena di Kabupaten Semarang sebenarnya itu kan dinamis ya, dinamis dalam artian mensikapi new normal itu kan beda-beda, terutama pengambil kebijakan. Ada beberapa titik yang tidak diperbolehkan sama sekali, bahkan di dalam gedung pun
nggak boleh. Nggak boleh. Ada itu. Ada, tapi ada titik-titik yang selama itu bisa dicerna, ya diperbolehkan. Dalam artian sesuai dengan protokol kesehatan yang telah disepakati. Jadi harapannya teman-teman ini bisa menjadi batu pijakan lah seperti itu ya. Iya, ya makanya tempat yang batu lain. loncatan. Ya moga-moga gitu. Iya. Kalau kita kan berdoa dengan adanya ini, kita niatnya kalau orang Jawa kan diruat, artinya Pak Gebluk ini segera berlalu. kan. Tapi sebenarnya saya juga memahami lah, pemerintah itu pasti punya dasar yang kuat, yang mungkin tidak bisa kita beberkan ke masyarakat secara umum. Contoh kalau kita melihat di liga-liga Eropa, ada Liga Inggris, ada apa itu tetap main tapi nggak ada penonton. Nah, tapi kan itu bisa ditonton langsung lewat televisi. Mungkin kita ini ya memang mungkin ada sebenarnya di saat kondisi corona itu juga ada plus minusnya. Sekarang juga kita juga manfaatnya juga ada sih, artinya dengan seperti ini bisa menggugah juga gitu untuk mungkin kalau yang dulu kita protokol kesehatan misalnya contoh aja yang kecil kita malas cuci tangan, kita cuci tangan kita gitu ya. Ini ada baiknya walaupun secara umum itu kita sangat terpukul terutama dengan pakai masker berjam-jam itu juga menyiksa, makanya ini nggak ada yang pakai masker. Mohon maaf. Mungkin yang dari Darang itu. Mungkin perkenalan biar ngomong sesuatu besok kan harus main, harus istirahat. Ya monggo. Ya pinter ngomong nonggon kelir harus pinter ngomong nonggon ngomong. Ayo kenalan saya terus ngomong sesuatu tentang kegiatan ini ya. Santai aja ngomong. Mas saya Rio Chandra, kelas 12 ding. Di sekolah mana? SMK Grafika. Lali kelasnya sebab naik gara-gara corona. Iya. Nah sekolah tiba-tiba naik tuh. Bisa wayang dari mana? Atau tidak, atau dari sanggar, atau dari mana? Awalnya suka, terus ada dalang Pak Busrek itu Pak Slamet. Pak Busrek. Itu ngajarin ke rumah. Terus keterusan sampai sekarang. Canduan. Rasanya biar selama corona orangnya keluarnya Lupa semua. Belum corona hafal semua. Corona hilang. Apa harapan Mas Rio untuk pemerintah? Harapan kepengen diperhatikan atau kepengen apalah seperti itu? Harapannya cepat-cepat sekolah. Cepat-cepat sekolah. Sekolah mesti kangen sekolah pasti lah. Kangen teman-temannya. Kangen sekolah. Kalau kaitannya dengan wayang ya diperbolehkan menggelar wayang umum lagi. Diperbolehkan Hitung lah ada perhatian khusus mungkin ya untuk calon-calon generasi penerus. Lomba tiap tahun. Iya. Diperbolehkan untuk nangkap. ngukur ya. Boleh untuk nangkap yuk. Nah, Mas Jagat sekarang. Yuk, Gat. Kenalan dulu. Nama saya Jagat Kartiko Putro, nama panggung Jagat Cermo Carito. Mantap. Umur? Umur 12. Oh, 12. Tapi kelas berapa nih? 12. Kelas 7. Atau SMP kan gitu ya. Di sekolah mana? Iya. Sekolah SMP 1 Bergas. Tahu wayang dari mana? Sanggar. Dari sana juga. Sanggarnya Awalnya diceritani kali ayah wayang lakon. mbahnya kan dalang ya dulu ya, Pak. Bang Buyut. Bang Buyut. Mbahnya juga dalang. Nah, iya. Diceritani Pak Saryoto. Jagat itu ada keturunan dalang. Dulu tuh waktu kecil itu gini, Jagat itu suka
suruh nyeritain gitu. Kalau mau tidur itu kan kayak saya dulu kan waktu sama Mbah diceritain dongeng-dongeng. Ada dongeng apa Timun Mas, ada dongeng macam-macam Kancil nyolong timun. Lama-lama habis ceritanya saya. Terus saya mau cerita apa? Saya ingat waktu bapak saya mayang, mbah saya mayang itu ingat lakon-lakon, makanya saya ceritain lakon wayang gitu. Terus dia tertarik gitu pada Umur pinten Pak waktu itu? Mulai masih tertarik. kelas 2 SD. Kelas 2 SD di sekitar 7 tahun lah. Jadi dari itu tak ceritain, terus kemudian dia selalu nanya terus gitu. Habis saya juga kehabisan cerita, saya juga bukan dalang kan gitu. Terus gini aja ya Le, we nganu we tak kursus ke dalang we, aku kira mbok takoni wae. Dia mau. Terus gitu ya. Terus dia cerita gimana? Ayo kan. Dia cerita saya sih dialami piye gitu. Kalau saya malu-malu. Itu nganggo lakon ya. Kalau ini sanggar Bukan, ini sebenarnya rumah tinggal. kita latihannya di bawah di rumah saya itu ada gudang sebenarnya dulu untuk gudang delay, tapi sekarang tidak terpakai, jadi kita pakai untuk latihan karena apa kalau sebenarnya di sini itu saya sudah pernah ini masih punya namanya Pak di Nur Sugianto dan dia terus cuman jaraknya agak jauh ya. Nanti kita bolak-balik ngurusi minumnya, ngurusi apa latihan gitu. Jadi lebih logistiknya lebih repot. di sini, gitu. Ya, akhirnya ini kita manfaatkan untuk pentas besok. Virtual itu nanti mungkin bisa kalau nanti teman-teman apa ya yogo ini ketagihan ya boleh di sini. Jadi bedanya Jagat mungkin dengan teman-temannya itu, Jagat itu punya rombongan apa yogo sendiri yang masih seumuran dia. Nah, itu karena dia lebih didukung itu gitu kan. Ya walaupun hanya gamelan dari besi tapi dia punya gitu. Jadi sebenarnya kami juga pengen teman-teman itu setelah di Mbah Sarnyoto kan ada perbatasan ya, perbatasan fasilitas itu kami sebenarnya mengajak berapa misalnya dalam 1 bulan bisa 2 kali kami buka karena ada yang ngiringi juga, kami juga ada pelatihnya, ada Pak Rusdi kalau yang suka gaya Jogja, kemudian kalau yang suka gaya Solo juga pembahasannya tuh diundang di sini juga bisa. Saya itu juga keterbatasan mobilitas Mas. Iya. Kami sebenarnya dari gamelan wayang sudah ada sih wayang cukup lengkap kami. Kalau semua tokoh hampir sudah 80% kita ada di sini. Nah, mungkin teman-teman yang lain mau gabung dengan Sanggar Bila Laras kami suka gitu kan, senang juga. Nah, kebetulan kemarin dari Sanggar Bila Laras kemudian ada apa Karangga Dempel, kemudian ada Wida Utomo dan lainnya itu pernah membentuk apa perkumpulan dalang anak dan remaja. Jadi juga punya paguyuban itu sebenarnya. Dan itu kami pada waktu itu ditunjuk ya untuk jadi ketuanya. Jadi kami setiap tahun itu mengadakan pentas sekali. Tahun ini ya kemungkinan enggak karena corona. Saya beberapa pentas saya datang ya Pak. Iya. Itu yang kemarin di alun-alun itu tahun pernah. Iya pernah. Sebenarnya di alun-alun tuh asik, banyak yang nonton. 2 atau 3 tahun yang lalu ya alun-alun. Iya. Cuman kami itu kerepotan kan mau dibatasin kalau jam 3 sudah harus beres semua. Iya. Ya kita kerepotan itu. Karena harus bongkar, harus apa panggung, harus bersih. Wah, itu ya sebenarnya kapoknya di situ. Jadi mungkin kalau di alun-alun lagi bisa nanti tempatnya itu yang tidak untuk jualan pagi, minggu pagi. Mungkin di depan itu ya kalau boleh itu kan kita nanti nggak buru-buru harus diusir gitu loh. Ya itu luar biasa. Pada waktu itu ada beberapa dalang Kabupaten Semarang itu ada semua perwakilan hampir semua kecamatan ada yang masih datang semua dan juga penonton luar biasa. Iya. Memang pusat keramaian Ungaran di situ. Gimana? Ini kayaknya udah agak malam. Malam kita sudah panjang. Biar ini dalang ini sudah persiapan Iya, karena besok jam 10. jam 10. Kita mulai ready.
Tuh, jadi dulur-dulur nonton di rumah dulu ya sambil kita nunggu pagebluknya hilang. Ini besok itu tayang jam 10 di channelnya Portal Kebudayaan Kabupaten Semarang. Juga relay di Portal Seni Serasi. Tunggu aja lewat HP, laptop, komputer di rumah. Nah, kami yang menghibur dulur-dulur di rumah. Kami mohon pamit. Ini ada Pak Lurah, Mas Rio, ada Pak D itu Pamung Budaya, Pak Mahfud, Bu Sartini, Bu Rusti, Bu Rusti, Pak Rusti. Pak Rusti, Bapak ada masih lagi persiapan. Ingkes-ingkes, besok kita ketemu lagi. Rahayu. Rahayu.